Jadi di soal yang pertama bisa kita lihat pada soal ini terdapat 4 buah muatan listrik, yaitu muatan A, B, C, dan E, yang dimana muatan A bernilai positif 5 mikrocoulomb, muatan B negatif 10 mikrocoulomb, dan muatan C positif 5 mikrocoulomb. Jarak antara A ke B adalah setengah A meter, jarak B ke C juga setengah A meter, dan jarak C ke E adalah A meter. Nah, selanjutnya, muatan A dan B dan C tersusun vertikal, sedangkan muatan E berada di sebelah kanan muatan C. Nah, diketahui bahwa resultan gaya listrik yang bekerja pada muatan E adalah 0 Newton. Nah, artinya semua gaya listrik yang bekerja pada muatan E saling menyeimbangkan. Selanjutnya, muatan C yang bermuatan positif akan menolak muatan E ke arah kanan. Muatan A juga yang bisa dibilang muatan E ini juga positif akan memberikan gaya tolak ke arah kanan atas. Nah, sedangkan muatan B yang bermuatan negatif akan menarik muatan E ke arah kiri atas. Nah, agar resultan gaya pada muatan E sama dengan 0, maka gaya-gaya dari muatan A, B, dan C harus meniadakan, baik secara horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, muatan listrik di titik E harus memiliki besar dan tanda tertentu agar sistem berada dalam keadaan seimbang. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman penjelasan daripada soal yang pertama. Oke, baik teman-teman. Jadi pada soal yang kedua, soal ini membahas tentang rangkaian listrik. Yang dimana pada rangkaian ini terdapat 2 sumber tegangan dan 3 resistor yang masing-masing bernilai 4 ohm. Sumber tegangan sebelah kiri bernilai 18 volt, sedangkan sumber sebelah kanan bernilai 10 volt. Yang ditanyakan adalah besar arus I3 pada resistor tengah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan hukum Kirchhoff 2, yaitu jumlah aljabar tegangan dalam satu loop tertutup sama dengan 0. Karena rangkaian ini memiliki lebih dari satu sumber, maka kita anggap semua titik atas sebagai satu supermode. Arus pada tiap resistor mengalir menuju titik bawah yang sama. Nah, dengan menerapkan keseimbangan tegangan dan arus, kita bisa melihat tegangan di titik atas tengah dipengaruhi oleh sumber 18 volt dan 10 volt. Terus setelah dihitung, diperoleh tegangan di resistor tengah bernilai sekitar bernilai sekitar min 9,33 volt. Nah, arus pada resistor tengah dapat dihitung menggunakan hukum Ohm, yang dimana I3 sama dengan V per R, sehingga I3 sama dengan 9,33 per 4 sama dengan 2,33 ampere. Selanjutnya, arah arus ke atas sesuai dengan arah panah pada gambar. Nah, jadi kesimpulannya, arus listrik yang mengalir pada resistor tengah I3 sebesar kurang lebih 2,33 ampere ke arah atas. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa hukum Kirchhoff 2 sangat efektif untuk menganalisis rangkaian dengan lebih dari satu sumber tegangan. Terima kasih teman-teman. Sekian dari penjelasan soal dari nomor 2. Semoga bermanfaat.